mengolah sampah tanpa biaya. Nah, saya sudah memilah loh, tapi kok di truk sampahnya dijadikan satu lagi. Satu. Ngapain sih aku harus peduli banget sama sampah? Betul, Orang aja nggak peduli. Bagaimana masyarakat itu mau, ya kan, terlibat aktif mengurangi sampah yang keluar dari rumah tangga. Om Swastiastu. Salam organik dan lestari. Halo, untuk sahabat organik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua kabarnya luar biasa baik ya. Selamat datang di channel YouTube kita di EM Indonesia. Nah, untuk kali ini seperti biasa di setiap episode kita selalu membahas topik-topik hangat dan semuanya ini seru-seru ya. Bersama saya Rais Dewati yang tentunya akan menemani di podcast kita bersama EM Indonesia. Nah, episode kali ini kita akan membahas terkait mengolah sampah tanpa biaya. Nah, untuk mengolah sampah ini sendiri tentunya ya ini adalah PR kita bersama karena sampah itu sebenarnya memang harus diolah, jangan didiamkan ya, apalagi dimusuhi sampahnya ya. Oke, nah karena itu kita sudah mengundang nih pakarnya, kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan pakarnya. Jadi beliau ini adalah aktif di bidang lingkungan, langsung saja kita sapa, ini dia Bli Komang Suryawan. Om Swastiastu Bli. Om Swastiastu. Salam organik dan lestari dulu. Salam organik dan lestari. Oke, Bli Komang, apa kabarnya hari ini Bli Komang? Astunggaro baik. Baik ya Bli Komang ya. Oke, Bli Komang ini sebelumnya selamat datang nih di podcast kita. Terima kasih sudah hadir di sini ya Bli Komang ya. Oke, untuk Bli Komang sendiri ini kan kalau saya lihat nih dari backgroundnya, Bli Komang adalah salah satu pemuda yang tentunya aktif sekali bergerak di bidang lingkungan, terutama dalam mengelola dan dari sampah ini sendiri ya Bli Komang ya. Kenapa sih? Apa yang membuat Bli Komang ini ada panggilan tersendiri, kok bisa mau ngurusin sampah? Apakah cintanya Bli Komang sudah ada yang ngurus nih? Tiba-tiba sampah yang diurus. Iya. Mungkin kalau kita berbicara sampah ya, sampah itu kan kalau dibicarakan itu kan enak ya. Tapi yang tidak enak itu ya untuk mengerjakan dan menyelesaikan. Iya, betul. Kalau saya sendiri kenapa senang dan mau gitu ya tentang mengurus sampah, tentunya berdasarkan pengalaman saya sendiri kan begitu. Kalau di perumahan khususnya di desa itu kan dikenal dengan halaman belakang, kalau kita orang Bali bilangnya kan tebe seperti itu. Nah, tebe ini dikonsepkan dari dulu kan untuk buang yang sudah tidak terpakai ya. Salah satunya kan sampah kan begitu. Nah, setelah populasinya banyak nih, kita kan perlu tempat yang lebih luas dong gitu kan. Nah, tebo ini menjadi salah satu tempat yang kita perlukan gitu sebagai tempat tinggal maupun aktivitas yang lain. Nah, kalau sampah ini ditimbun di situ kan susah nih. Nah, kebetulan kemarin saya sendiri punya tebo juga di rumah. Nah, awalnya tebo ini kan tempatnya sampah, plastik berserakan dan lain sebagainya. Nah, muncullah keinginan kenapa kita tidak manfaatkan tebo ini untuk lahan yang lebih produktif kan begitu. Tentunya untuk menghilangkan sampah itu ya kita harus olah sendiri karena sampah kan memang sampah kita sendiri. Betul. Nah, awalnya begitu. Awalnya dari diri sendiri dulu. Pasti, ya Pak ya. Nah, kemudian akhirnya ada keinginan untuk bersama-sama mengajak masyarakat. Nah, ini juga Bli Komang saya lihat ini untuk di backgroundnya tergabung dalam komunitas Edan, kemudian menghasilkan karya Tong Edan. Nah, apa sih Tong Edan itu Bli Komang? Iya. Tong Edan itu adalah salah satu alat ya kalau tentang pengolahan sampah itu yang sering kita sebut dengan komposter kan begitu. Nah, kenapa Tong Edan ya, kami dari komunitas juga berusaha untuk mengambil nama yang simple dan mudah diingat dan masyarakat itu pingin tahu gitu. Makanya namanya agak nyeleneh seperti itu karena bahan dasarnya juga kita pakai tong kan, tinggal nambahin edannya aja. Tapi edan itu ada kepanjangannya energik, dinamis, handal. Oke. Wah, kasihan banget ya. Padahal ini kan sudah energik, dinamis, handal, tapi disingkat malah jadi edan ya. Emang edan banget Bli Komang. Pas banget. Edan emang ya. Nah, Bli Komang, kalau untuk dari diri sendiri, karena kan kesadaran diri sendiri untuk mengolah sampah. Sejauh ini ada tidak tantangan tersendiri mengajak masyarakat atau memberi edukasi masyarakat mengenai mengolah sampah? Seperti apa biasanya tantangannya di lapangan? Iya, tantangan itu pasti ada ya. Apalagi ini tentang sampah. Jangankan mengajak masyarakat, kita mengajak anggota keluarga kita sendiri aja belum tentu loh. Pengalaman pribadi begitu. Mengajak istri, mengajak anak-anak maupun orang tua ini susah gitu loh.
Tapi nilai plusnya untuk mengajak anak-anak mungkin karena umur dan pemikirannya lebih bagus itu lebih gampang, ya kan? Kalau mengajak orang tua ini agak paling susah. Iya. Makanya edukasi yang paling cepat dan bagus itu menurut saya itu di usia dininya. Iya, Gitu. oke. Kalau mengajak masyarakat pasti. Tantangannya apa? Karena kita mengubah zona nyaman orang kan begitu. Biasanya mereka buang sampah sembarangan, tidak Iya. perlu dipilah dan lain sebagainya. Sedangkan kita masuk mengubah zona nyaman ini pasti mereka merasa terusik kan Iya. begitu. Tantangannya di situ. Gitu. Kalau saya nih jujur ya Bli Komang ya, ketika awal-awal mendapat edukasi tentang memilah sampah, saya pun juga jujur ngerasa ribet sekali Bli Komang. Ini mengklasifikasikan organik, anorganik, residu. Betul. Nah, kemudian belum lagi kadang lupa lihat catatan dulu, organik adalah, anorganik adalah, residu adalah. Iya. Capek Bli Komang, udah harus buru-buru. Betul, kadang-kadang kan meresidukan sampah anorganik. Iya, nah itu dia. Ini gimana Meresidukan caranya? kan begitu. Biar simple itu Bli Iya, Komang. betul. Sebenarnya kalau dibilang ribet sih enggak ya. Kalau kita mau memilah sampah dari saat kita membuang kan begitu ya. Oh, dari awal berarti. Dari awal, jangan kita timbun dulu baru kita pilah pasti ribet, Iya. bau, bakteri, muncul permasalahan yang Iya. baru. Memilah sampah itu dari saat kita mau membuang. Kan simpel sekali, nggak pakai hitungan detik kan. Organik taruh Langsung. organik, Iya. anorganik taruh anorganik, Iya. residu juga begitu. Tapi ada lagi masalahnya Bli Komang. Kalau seperti itu organik, anorganik, residu butuh 3 tong sampah. Betul, betul. Tambah lagi biaya. Tambah lagi biaya. Iya. Betul. Gimana? Kita kan kalau biaya ya, kalau pengalaman saya sendiri, kita pakai yang barang-barang bekas lah yang sudah tidak terpakai, nggak usah lah kita beli tempat sampah yang wah begitu kan, tapi yang memang bisa kita manfaatkan sendiri kan begitu. Ya memang untuk mengolah ya memang perlu alat gitu loh, dan memang ya sedikit biaya tergantung kita sendiri gitu loh maksudnya. Iya. Yang terpenting ada kemauan dulu ya Pasti, Bli ya, pasti. kalau untuk mengolah sampah itu seperti apa. Nah, selain untuk dari tantangan untuk mengajak masyarakat untuk ikut ambil alih bagaimana untuk mengolah sampah ini sendiri. Nah, kemudian bagaimana nih untuk yang mungkin masyarakat ada beberapa yang sudah sadar, tetapi justru ada pengalaman yang katanya tetangganya mungkin yang tidak Betul. sadar ya Bli. Ini kita sudah memilah sampah, tetapi ada tetangga lain yang menghasut, udah bakar aja Udah, sampahnya. betul. Padahal kan membakar sampah Iya, udah iya, nggak iya. boleh lagi. Betul, Bli, ya. betul, betul. Nah, gimana caranya Bli? Kalau kita misalnya kasih tahu tetangga nggak boleh bakar sampah, katanya sok tahu. Sok tahu, betul. Iya. Bikin ribet. Ini bikin ribet. Nah, ini nih Bli. Sebenarnya untuk yang membakar sampah masih banyak sekali Bli. Banyak sekali, Ya. banyak sekali, dan kadang-kadang kan itu menjadi problem. Makanya sampah itu kan menimbulkan efek masalah satu, ekonomi, sosial kan begitu ya. Iya. Dan yang terakhir kan lingkungan itu pasti. Betul. Nah dalam tantangan kita mensosialisasikan sampah ini kan apa ya? Memang ada kelompok-kelompok masyarakat ataupun bagian dari masyarakat yang memang betul-betul mendukung program tentang pengelolaan sampah ini. Iya. Dan ada kelompok masyarakat yang ragu-ragu tentang program ini. Dan terakhir ada kelompok masyarakat yang memang tidak setuju dengan program ini. Mungkin tidak nyaman, ribet dan lain Betul. sebagainya. Tentunya kita yang sebagai penggiat lingkungan bagaimana berjuang untuk mendapatkan atau kita memenangkan pertarungan agar bisa mendapatkan masyarakat yang ragu-ragu, ya kan? Iya. Yang setuju tentunya kita kan. Betul. Kita dapatkan masyarakat yang ragu-ragu. Iya. Jadi yang tidak setuju ini tinggal sedikit loh, tinggal sendiri dia. Nah, memenangkan pertarungan mencari mendapatkan yang Setuju. Iya, tinggal Konsepnya. tinggal nanti lihat siapa yang lebih banyak. Siapa yang lebih konsisten. Iya, oke. Nah, untuk dari mengolah sampah ini sendiri ya, Bli. Ini kan Bli bersama komunitas itu sudah mengeluarkan karya Tong Edan. Kedepannya gebrakan-gebrakan apa lagi yang kira-kira akan dimunculkan? Iya, komunitas ini terus membuat inovasi-inovasi yang untuk mempermudah, dan kita memang penggiat lingkungan. Inovasi terakhir yang kita bikin itu berupa bola mikros. Apa itu Bli? Nah, ini bola mikros sekarang masih di kontestasi. Astungkaro dapat juara di Kabupaten Badung tahun ini ya. Astungkaro. Nah, bola mikros itu memang kita buat untuk memang mengurai amoniak. Amoniak. Nah, amoniak itu kan sumbernya itu kan dari dasar nih, endapan kolam, endapan sungai kan begitu. Nah, kalau kita tabur pengurai amoniak di atas air, jadi kan dia terbawa arus nih ke bawah ke belakang kan. Iya. Jadi yang di sini nggak dapat. Jadi kita mau masuk ke titik poin sumber amoniaknya. Di mana? Di endapan, di dasar sungai. Makanya kita bentuk bola mikros. Di mana bola ini
adalah bola tanah, di mana di dalamnya kita isi memang bakteri yang khusus mengurai amoniak. Nah, itu kita lempar ke sungai. Jadi bola ini karena beratnya tanah kan, jadi dia akan turun, ya, turun ke dasar sungai dan itu akan menyebarkan bakteri yang memang berfungsi untuk mengurai amoniak. Dia akan hidup di endapan sungai maupun kolam. Ini lebih praktis dalam proses penguraian amoniaknya. Nah, kalau amoniak sudah kita urai, bau tidak ada, polusi airnya pasti akan berkurang. Kalau ini biasanya manfaatnya lebih dirasakan untuk yang di bidang apa nanti nih? Ini kita khususkan di bidang perikanan dan juga lingkungan khususnya di perairan. Iya, oke. Kalau untuk di rumah tangga sendiri nih, Bli, gimana sih caranya ataupun tips-tipsnya untuk kita memilah sampah dengan ataupun mengolah sampah dengan lebih mudah, Bli? Iya, mengolah dan memilah itu pasti. Sebenarnya konsep penanggulangan sampah itu tidak ada teori baru. Memilah, mengolah. Yang baru itu adalah alat untuk mengolah, kan begitu ya. Kalau yang lain tidak ada yang baru, semuanya sama. Kuncinya adalah bagaimana kita komitmen mempersiapkan tempat sampah. Kalau saya di rumah itu bikinlah yang warna-warni, kan begitu. Bikin warna-warni, kasih tulisan untuk apa? Untuk mengingatkan kita kembali bahwa oh ini loh tempat organiknya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sesimpel itu, tapi kita memang harus sesering mungkin mengedukasi masyarakat tentang bagaimana pemilahan dan pengolahan sampah yang benar. Itu sebenarnya. Iya, setuju sekali karena semuanya sebenarnya berawal dari kesadaran diri sendiri dulu, Bli, ya. Baru kita lanjut untuk mengajarkan masyarakat untuk bisa kembali lagi untuk memilah dan mengolah sampah. Nah, tapi kalau untuk mengolah sampah seperti dengan tema kita kali ini, mengolah sampah tanpa biaya. Nah, itu maksudnya seperti apa, Bli? Kemarin di komunitas juga mengeluarkan sebuah produk ya, itu adalah komposter 0 rupiah. Nah, komposter 0 rupiah ini kita konsep memang untuk meminimalisasi biaya dan hampir tidak ada biaya. Cuman modalnya usaha begitu ya. Nah, kita memanfaatkan memang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Salah satunya kita pakai karung gitu kan. Karung, terus yang kedua kita pakai bambu. Bambu itu kan sangat gampang sekali lah. Kalau tidak ada bambu mungkin potongan pipa bekas kita bisa pakai untuk kita taruh di dalam karungnya itu yang berfungsi untuk sirkulasi udara lah, biar suhu yang di bawah karung dan di atas terjaga. Dan yang kemarin dan kita pakai memang untuk pengomposan kan perlu bakteri ini. Nah, yang perlu bakteri yang memang nama dananya sedikit minim gitu, kita pakai apa ya, kotoran hewannya kita pakai dicampurkan ke sampahnya. Itu sesimpel itu sebenarnya. Sekarang kan sudah ada bakteri pembantu, salah satunya E4 dan itu bagus sekali gitu loh. Yang tidak punya kohe bisa pakai E4, kan murah juga kan E4-nya gitu. Jadi sebenarnya ada banyak cara ya, tergantung dari bagaimana kita mau atau tidak ya. Masalahnya kan sekarang mau atau tidaknya ya, Bli ya. Tapi kalau sejauh ini apa sih biasanya fenomena ataupun yang Bli rasakan sejauh ini dan teman-teman sudah berusaha untuk mengelola ataupun mengolah sampah ini, apa biasanya yang paling kayak ngerasa wah kok susah? Pernah nggak ngerasa kayak gini, Bli? Ngapain sih aku harus peduli banget sama sampah? Orang aja nggak peduli, ngapain sih? Pengalaman yang paling apa ya, tantangan itu mungkin ya paling berat kita di komunitas itu kan sering sosialisasi. Ada yang datang langsung ke komunitas maupun kita yang jemput bola ke sekolah dan lain sebagainya, di mana kita terus mengedukasi masyarakat tentang pemilahan aja dah dulu sebelum pengolahan, pemilahan. Dan ini kadang-kadang tidak sinkron dengan pemerintah, khususnya di pemerintah desa dan lain sebagainya. Masyarakat sudah memilah, datang truk sampahnya, dijadikan satu lagi di truk sampahnya. Nah ya kan? Nah disinilah kita kembali dari nol gitu. Saya sudah memilah loh, tapi kok di truk sampahnya dijadikan satu lagi. Nah ya kan? Sama aja. Besok masyarakat udah nggak milah lagi, toh juga jadikan satu lagi di truknya kan begitu. Ini tantangan kita di komunitas, harusnya apa ya, kerjasama pemerintah, khususnya pemerintah dari atas sampai level terbawah di tingkat desa itu ada gitu loh. Sama-sama punya kemauan
dan semangat yang sama dengan teman-teman di komunitas. Teman komunitas itu banyak loh. Bukan kami aja, mungkin ratusan, mungkin apa ya? Yang sudah banyak, konsisten iya, dengan ini konsisten ya, dengan pengolahan itu. sampah ini. Bagaimana mensinkronkan itu dengan pemerintah. Ini Iya. kan harus berbagi ini. Iya. Bagaimana tugas masyarakat, ya kan? Bagaimana tugasnya pemerintah, Iya. bagaimana tugasnya dalam hal ini pihak ketiga yaitu swasta, kan harus berbagi. Iya. Lo masyarakat aja nggak bisa, pemerintah aja nggak bisa, apalagi Iya. swasta aja. Betul Gitu loh. sekali. Beli, ini kita misalnya berandai-andai nih, lagi menghayal nih Beli ya. Saya ajak menghayal nih Belinya. Beli, ini kan Beli ini sebagai boleh dibilang aktivis peduli lingkungan dan sampah juga ini ya Beli ya. Semisal nih Beli punya tetangga ataupun mungkin teman di kantor gitu, hobi sekali buang sampah nih sembarangan. Kemudian Beli sudah kasih tahu sampah harus dipilah-pilah, tapi Iya. ternyata nggak mau dipilah, malah digabung satu. Nah, betul. Gimana cara menanganinya nih Beli? Nah itu, ini memang apa ya? Agak susah sih sebenarnya. Kalau Ya. dicuekin kan rugi ya, nggak sesuai dengan kata hati ya. Iya, kalau 1 kali 2 kali kita sudah mengingatkan dan lain sebagainya kan, kalau lebih dari itu kan capek juga kan, betul, capek juga. iya. Nah harusnya inilah kita mensosialisasikan tentang pemilahan dan pengolahan, Iya. tentunya makanya kita harus berkolaborasi dengan pemerintah. gitu. Saya setuju sekali. Jadi Iya kayak kan? dibuat ada semacam peraturan gitu ya, Betul. Beli ya, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Iya, di komunitas, walaupun di pemerintah, kita di komunitas kalau diajak kerjasama mungkin untuk sosialisasinya, Iya, ya kan? ah. Nah, kalau di pemerintah tentunya memberi fasilitasi. Fasilitasi itu apa? Iya. Tempat pemilahan, tempat pengolahan. Terus tugas pemerintah berikutnya apa? Regulasi. Regulasi itu apa? Peraturan, Peraturan. ya kan? Iya. Nah, masyarakat itu kita udah kasih edukasi nih, mungkin dari komunitas bisa maupun yang lain. Dan yang kedua, masyarakat sudah kita kasih fasilitas nih, Fasilitasnya, iya. ya kan? Udah fasilitas. Mereka masih juga tidak mau mengolah sampah dan memilah. Karena ada sekarang terbitlah yang namanya regulasi Betul. untuk memaksa masyarakat itu untuk mau seperti itu. Harusnya ini berjalan gitu Iya. loh. Di beberapa tempat dan kabupaten kota udah yang lihat udah berjalan. Itu sebenarnya yang paling apa ya, yang sesimpel itulah sebenarnya. Tapi harus konsisten gitu kan. Aturan dibuat ya memang harus diikuti kan Iya. begitu. Itu sebenarnya. Iya, karena kalau misalnya seperti tadi ya, kalau kasusnya kita sendiri sudah mau ya beliau berusaha untuk memilah, tetapi kita berada di lingkungan yang ternyata orang-orangnya tidak mau. Nah, belum lagi seperti pengalaman cerita Beli, masyarakat sudah memilah, Iya. tetapi ternyata ketika datang ini truk sampahnya malah dijadikan Jadi satu. satu. Susah Beli, karena Betul. semua harus mau bangun bersama Beli ya. Betul. Nggak boleh Jadi sendirian. dari hulu sampai hilir disiapkan Semuanya kan harus begitu. konsisten. Kalau terpilah dibawa kemana nih gitu Iya. loh. Kan residunya dibawa kemana, organiknya dibawa kemana maupun anorganiknya. Ini kan dari hulu sampai hilir kita siapkan. Iya. Masyarakat sudah memilah, nggak tahu nih baru dibawa kemana kan susah Oke, juga gitu loh. Iya. Sejauh ini kalau sasaran dari Beli dan teman-teman komunitas untuk edukasi biasanya start dari usia berapa nih Beli? Yang kemarin kita dari TK. Dari TK? Iya. Udah dari kecil ya? Dari harus kecil, ya? memang harusnya memang yang kecil. Nah, kita pun mengedukasi itu enaknya emang anak-anak usia dini. Kalau mohon maaf ya, kalau yang SMA gitu kan, Iya. yang sekodrono itu udah susah. Itu Sudah punya ego sendiri. iya susah itu. Dari mereka konsentrasi ikut sosialisasi aja susah, apalagi memang menjalankan. Mungkin kalau dari 100 yang ikut sosialisasi ya, Iya. nyantol 1 aja udah syukur gitu. Biasanya nggak ada yang nyantol. Iya, oke. Kalau untuk sejauh ini Beli dengan komunitas sendiri kalau memperhatikan ini bagaimana sih untuk persentasenya? Apakah sekarang sudah ada kenaikan dari kesadaran atau masih stuck segitu saja atau malah penurunan? Untuk sekarang sih sudah mulai ada ya, walaupun tidak begitu signifikan Iya. gitu ya kan. Karena apa? Yang punya uang itu masih mengandalkan jasa angkut sampah. Saya punya uang, saya bayar orang kan begitu nih, Iya. dibuang entah kemana kan begitu. Nah nanti kalau hilirnya ini hilang tempat pembuangan sampah, contoh lah di Iya. Suwung kan, coba ditutup. Jadi Bingung jasa pengangkut sampah susah. Iya, betul. Berapapun Anda punya uang, nggak bisa, nggak ada yang angkut kan begitu nih. Betul. Jadi tugas masyarakat itu menurut saya ya, mereka masyarakat itu tugasnya lah mengolah sampah organiknya lah, ya kan, sisa makanan, dedaunan, olah di situ. Anorganiknya pemerintah desa lah, yang Iya. plastik, yang tidak bisa diolah oleh masyarakat. Terus yang kabupaten ngolah residunya, Residu. karena desa dan masyarakat tuh nggak mungkin ngolah residu karena memang perlu alat
SDM dan lain sebagainya, biaya yang tinggi kan begitu. Jadi kuncinya bagaimana masyarakat itu mau ya kan terlibat aktif mengurangi sampah yang keluar dari rumah tangga. Kan begitu. Betul. Satu hari misalnya nih mereka membuang 2 kilo. Sudah tahu pengolahan yang terbuang yang keluar dari rumah tangga itu 1 kilo. Bayangkan itu setengah loh beban TPST itu berkurang. Jadi teman-teman di TPST kan enak juga kerjanya, setengah bebannya berkurang. Iya, jadi manfaatnya bakal banyak sekali terasa. Selain untuk diri kita sendiri, kita juga jadi lebih produktif ya Bli. Ya, kita belajar untuk bagaimana memilah sampah. Nah, dari teman-teman juga yang bertugas untuk memilah sampah jadi lebih berkurang bebannya. Selain itu ada lagi nggak Bli untuk manfaatnya? Untuk pengolahan sampahnya, yang paling manfaat yang paling kita rasakan itu adalah kesehatan. Yang paling mahal itu apa? Kesehatan. Iya. Jadi kadang-kadang kalau kita mengolah sampah itu apa sih yang dapat? Pupuknya dijual berapa sih? Paling 5.000 gitu. Tapi kita kan tidak sadar dari mengolah memilah itu kita menciptakan sebuah lingkungan yang sehat. Kalau lingkungan yang sehat, kita kan ikut sehat. Yang mahal itu kan sehat. Betul. Nah, sehat susah. Iya kan, kalau kita sakit masuk rumah sakit, siap-siap jual apapun ini sampai saya sembuh kan begitu. Nah, di situ baru kita sadar bahwa sehat itu penting dan mahal gitu sebenarnya. Oke, tapi yang sangat disayangkan banyak sekali yang lebih suka ketika sampahnya belum dijemput Bli, kebetulan ada tanah kosong, ya udah bakar aja di sana. Ya betul. Karena sampah itu menurut kayak cerita pengalaman pribadi. Mungkin sering begitu ya? Oh enggak, saya enggak Bli. Saya belajar memilah sampah dari usia dini. Dini hari. Jadi masyarakat kadang-kadang sampah itu selesai kalau sampah itu sudah hilang dari pandangan mata. Iya, yang penting hilang dari pandangan mata, entah dibuang ke belakang, ke sampingnya, penting. Yang penting pokoknya nggak jelas pokoknya yang mana, yang penting pokoknya udah nggak ada di depan rumah. Betul. Itu nggak peduli kemana. Berarti sekarang kita harus ikut mengawal ya Bli ya. Betul, harus gitu. Nah, kalau sejauh ini selain Bli untuk mengadakan aksi, sering sosialisasi dengan anak-anak usia dini ataupun juga dengan diundang-undang untuk sosialisasi, apalagi gerakan-gerakan yang dilakukan untuk membuat masyarakat sadar untuk pentingnya memilah ataupun mengolah sampah ini. Iya, di samping sosialisasi ya, ini kan banyak teori yang bisa kita pakai sebenarnya dalam hal penanggulangan permasalahan sampah kan begitu. Kalau di Bali kita punya tradisi, punya hiburan, mungkin dimasukkan lah dari seni budayanya kan, ada topeng lain sebagainya. Masukkan selentingan bagaimana pentingnya tentang pengolahan sampah. Tapi menurut pengalaman saya pribadi ya, jadi masyarakat itu akan tergerak saat adanya kontestasi maupun lomba. Misal nih dalam satu desa kita mengadakan lomba lingkungan. Lomba pengolahan sampahnya kan masuk jadinya di situ kan. Lomba lingkungan itu pengolahan sampahnya seperti apa, kebersihan lingkungan pelajakannya seperti apa kan begitu. Jadi mereka itu satu termotivasi dan yang kedua malu kalau lingkungannya kotor. Dan ini menjadi salah satu sebenarnya program yang diterapkan dan sudah berjalan sih di beberapa desa dan itu terbukti efektif gitu loh. Kan malu dong kita dikunjungi orang depan rumah kita kotor. Iya, tapi setelah usai lomba ya udah kembali lagi. Iya, jadi penilaiannya itu kita lama. 3 bulan penilaiannya. Oke, berarti 3 bulan sudah seperti habituasi. Iya, 3 bulan mereka akan sedikit dan tidak akan merasa bahwa itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Iya, atau diganti jadi 6 bulan aja Bli sekalian. Betul. Biar semakin lama. Yang penting hadiahnya dinaikkan kan begitu. Biar tambah semangat lagi. Setelah satu trik lah cara seperti itu. Iya. Saya baru tahu, jadi nanti biar tahu ya. Siapa tahu tiba-tiba ada lomba biar tahu. Oh, ternyata ini trik dari para komunitas cinta lingkungan. Iya. Oke, apalagi Bli? Ini kan sangat positif sekali dampak yang diberikan, apalagi kalau kita lihat waktu ini kita sudah sempat ya krisis mengenai tentang lunjakan-lunjakan sampah yang sudah seperti gunung mengerikan sekali ya Bli. Betul. Jadi sampah yang banyak kita kan tahu semua ya. Sampah yang banyak itu hampir 75% itu sampah organik. Sampah rumah tangga. Iya. Nah, itu kadang-kadang kita kan kadang-kadang fokus di plastik nih. Betul. Plastik, perang plastik. Jadi kadang-kadang organiknya nggak ada yang ngurus. Kenapa nggak ada yang ngurus? Mungkin nggak seksi kan. Iya. Sampai nggak seksi bau. Kalau sampah plastik kita diamkan 1 minggu, dia tidak akan bau. Tetap sampah organik kita diamkan lebih dari 6 jam. Sudah menimbulkan masalah yang baru. Iya. Bau lah dan lain sebagainya kan begitu. Nah, makanya tiang lebih
fokus ke sampah organiknya. Iya. Karena jumlahnya paling banyak dan paling sedikit yang mau mengurus, kan begitu. Karena baunya itu. Baunya ya, itu dan juga secara komersil profit orientednya nggak dapat, kan begitu. Kita ngolah jadi kompos 3 bulan, komposnya dijual berapa sih per kilo? Paling 2.000, ya kan? Jadi mendapatkan profit orientednya kan lama nih. Kalau sampah plastik oke lah, banyak yang peduli maupun LSM dari luar negeri dan lain sebagainya mungkin bisa membantu dari segi pembiayaan. Kalau kita mau olah sampah organik susah, siapa yang mau backup biayanya? Iya. Kan Dan begitu. ini tentunya masih menjadi PR kita bersama ya, Betul. Bli ya. Baik Betul. ini juga seperti yang Bli katakan tadi, penting sekali antara dari pihak komunitas, masyarakat, semuanya harus satu kesatuan, harus bersama dengan bersinergi dengan pemerintah ya. Betul, Jadi betul. kita sudah membuat ide-idenya banyak, idenya cemerlang, tetapi yang melakukan nggak mau. Nggak mau. Iya. Nah, apalagi nggak didukung kan susah Betul, juga. iya, supportnya kurang. betul. Iya. Tapi sejauh ini Bli, untuk dari fenomena-fenomena yang sudah dihadapi seperti mungkin masyarakat yang sudah diedukasi tapi tetap bandel. Nah, selain itu apalagi tantangan untuk menjadi aktivis yang peduli tentang sampah, Bli? Iya, kalau kita sih tidak bisa di situ aja. Kita punya keluarga, tanggung jawab dan lain sebagainya. Kalau kita fokus di situ, salah satu akan korban ini kan. Makanya seiring sejalan lah gitu loh. Harusnya dari pemerintah daerah ini memang merangkul teman-teman yang memang seneng gitu kan tentang lingkungan. Senengnya dulu kita cari, kita ajak gabung, kita membuat gerakan-gerakan itu harusnya pemerintah ini support. Selama ini teman-teman yang di komunitas itu yang mungkin tidak terekspos dalam tanda petik ini kan kita uang pribadi loh gitu, uang pribadi kegiatan pakai uang sendiri, patungan dengan teman-teman gitu loh. Untungnya ada dari Pak Oles dari E4-nya sering support kita gitu kan, setidaknya kan terbantu lah. Kalau kita beli itu kan susah nih, nggak cukup uangnya gitu loh. Benar sekali. Kalau untuk pemanfaatan E4 ini sendiri biasanya Bli pergunakan untuk apa aja, Bli? Iya, E4 nih kan ada banyak nih jenisnya gitu loh. Kalau kita di lingkungan kan limbah lah. Kalau tidak limbahnya E4 yang untuk limbahnya dan juga untuk pertanian kan begitu ya. Kalau yang sekarang yang kita bikin di bola mikrosnya kita pakai yang E4 peternakan gitu kan. Nah, Niko. Jadi fungsi E4 ini kan banyak sekali ya. Merupakan mikroorganisme yang memang kita perlukan dalam proses pengomposan dari sampah organik gitu kan. Makanya kita perlu bakteri tambahan gitu loh. Betul. Di samping bakteri yang memang sudah ada di sampah itu sendiri. Tapi kita nggak tahu nih, ini bakterinya bagus apa enggak kan begitu. Kalau sudah pakai produk ini kita tahu, dapat jaminan lah bahwa ini bakterinya ini yang benar. Salah satunya begitu. Iya. Jadi ada banyak sekali manfaat dari kita kalau mengolah sampah ataupun untuk mengolah sampah tanpa biaya dengan penggunaan M4 ini juga bisa ya, Bli ya. Bisa. Banyak sekali manfaatnya. Oke, Bli, untuk dari suka dukanya tadi kan udah banyak nih diceritakan. Masih ya kalau saya tangkap itu fokusnya itu adalah kurang fokusnya dari beberapa perhatian pihak untuk kebersamaan ya, Bli ya. Itu masih fokusnya. Nah, kalau untuk sukanya sejauh ini Bli apa aja, Bli? Sukanya ya kita bisa yang pertama dapat ilmu baru. Dari setiap permasalahan di masing-masing desa maupun daerah yang lain, kita mendapat ilmu baru loh. Karena penyelesaian sampah ini tidak bisa kita samaratakan semua. Semuanya pasti ada permasalahan yang berbeda. Disitulah kita sedikit dipaksa untuk berpikir untuk membuat sebuah inovasi baru. Ini gimana caranya ini? Misalkan nih di Jimbaran sama salah sampahnya sampah apa nih gitu. Nah, konsumtif kita kan beda. Kalau mereka itu lebih banyak ikan. Dan ini sampahnya kan menimbulkan bau nih. Gimana caranya ini kan begitu. Mungkin teman-teman yang di daerah utara, Badung Utara maupun yang pedesaan, sampahnya beda lagi. Sampahnya sampah daun. Kan begitu ya. Inilah tantangan-tantangan dari kita yang membuat kita lebih gimana ya? Semangat untuk membuat inovasi-inovasi baru. Terus yang kedua tentunya kita pasti banyak teman nih. Karena kita keliling banyak teman kan begitu. Salah satunya sekarang hari ini kan ketemu teman cantik juga gitu kan. Terima kasih. Tapi saya bukan sampah ya, Bli ya. Jangan diolah nanti, Bli. Soalnya Blinya nih fokusnya tentang mengolah sampah. Nanti kepunya teman nanti diolah. Banyak sih, sukanya banyak. Jadi kalau
karena dasarnya kita memang suka ngurus itu. Kalau nggak suka ngurus itu ya nggak sampai ke sini gitu loh. Setuju itu. Jadi semuanya memang harus ada suka dukanya Pasti, ya Bli. pasti. Bli, apa sih harapan ke depan Bli untuk baik untuk masyarakat ataupun untuk komunitas sendiri dan mungkin yang calon-calon nih tapi masih belum terlalu menunjukkan masih setengah-setengah Bli gitu ya, masih setengah-setengah untuk ingin bergerak di bidang pengelolaan sampah, apa yang ingin disampaikan? Iya. Jadi untuk teman-teman khususnya di komunitas gitu ya, mungkin yang belum tergabung apalagi generasi muda yang mungkin dalam tanda petik ini sudah mulailah mengerti bagaimana dampak yang ditimbulkan dari permasalahan sampah. Harapan kami di komunitas ya lebih banyak lah komunitas-komunitas yang muncul untuk kita sama-sama kita ajak untuk bergerak di bidang lingkungan ini. Itu harapan saya tentang teman-teman di komunitas, dan harapan yang terbesar kan di pemerintah. Pemerintah levelnya kan dari atas sampai terbawah. Itu adalah bagaimana mereka memang konsisten. Kunci sampah ini konsisten. Mereka membuat program yang memang sustainable, berkelanjutan, kan begitu. Biar apa? Biar sampai tuntas. Jangan buat program di awal aja 3 bulan selesai, hilang. Padahal bukan programnya yang jelek, kan begitu. Tetapi yang kemauan bukan konsistennya. Yang salah kita perbaiki, yang gagal kita ulang lagi, gitu loh. Jadi terus menerus seperti itu sampai kita menemukan yang namanya keberhasilan. Oke, wah ini makasih banget deh pokoknya Bli Sur untuk semua nih pengetahuan dan wawasan edukasinya ya Bli Sur ya, dan mudah-mudahan nanti nggak kapok diundang di podcast saya ya. Sama-sama belajar. Oke, sama-sama belajar ini ya. Oke, untuk sahabat organik itu demikian tadi perbincangan saya bersama Bli Koman Suryawan terkait mengolah sampah tanpa biaya. Dan nantikan untuk di episode-episode kita selanjutnya di program channel EM Indonesia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.